Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, ya kalian bisa saksikan gue sendiri segmen monolog lagi. Dan ya buat kalian nih yang udah dengerin episode sebelumnya tentang Rothschild, yes, konspirasi. Jadi tuh buat kalian yang baru dengerin mungkin bisa gue kasih tahu kalau Opini Tengah Malam itu konten yang ada film dan ada konspirasi. Dan kebetulan kemarin kita bahas konspirasi, sekarang kita bahas film. Nah, gue mau review film apa nih kalau monolog? Ya durasinya 10 menit lah kurang lebih. Jadi gue akan nge-review tentang The Midnight Sky. Jadi film yang tentang apa ya? Bumi udah kiamat dan misinya adalah menyelamatkan astronot yang sedang di luar angkasa agar tidak balik ke bumi. Keren banget. Langsung aja. Pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, para pendengar open minded, apa kabar kalian semua? Ya mungkin buat kalian yang lihat di YouTube, di podcast belum ada sama sekali. Yes, karena Opini Tengah Malam lagi take a break sampai Februari gitu. Jadi kita istirahat dulu. Cuma ya di YouTube iseng-iseng aja sih ngisi konten monolog gitu ya. Siapa tahu nanti pas kalian lagi nonton konten ini ada skip ads, asik. Jangan di skip ya kalau seandainya ada. Nggak tahu sih ada apa enggak ya. Nah langsung aja gue masuk pembahasan The Midnight Sky. Jadi film yang tayang di Netflix kalau nggak salah 2020 akhir Desember kemarin. Ini di direct sama George Clooney, yang main juga dia juga. Dan ada castnya selain George Clooney ini ada Kyle Sandel, Felicity Jones, David Oyelowo, so juga ya namanya, Tiffany Bond dan Damian Bichir. Nah, The Midnight Sky ini nih sebuah film fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2020 dan garapan George Clooney berdasarkan novel Good Morning Midnight karya Lily Brooks Dalton. Jadi diambil dari novel, didirect langsung sama George Clooney. Dan George Clooney kalau nggak salah di awal pertengahan bulan mungkin dia bilang kalau gue akan buat film semi The Revenant dan semi Gravity. Gila, gue udah kayak kebayang kayak wah gila nih, film yang wajib banget gue tunggu, film yang kayaknya bakal bagus banget gitu. Karena kita tahu The Revenant itu oke banget di di Antartika ya, di Antartika gitu. Dan kita tahu Gravity itu ada di luar angkasa. Dan gue bingung aja gimana cara George Clooney menyatukan dua alam tersebut yang jelas berbeda gitu di film The Midnight Sky ini gitu ya. Dimana pemeran utamanya, gue lupa lagi nama pemeran utamanya siapa ya. Pokoknya yang main George Clooney ini, dia itu di Antartika. Jadi itu kenapa dia di Antartika? Karena bumi itu udah mengalami bencana alam yang gila banget sampai mengakibatkan udah gak bisa ditinggalin bumi. Cuma Antartika masih tempat yang bisa dibilang masih bisa ditinggalin dan masih steril lah. Dan akhirnya George Clooney ini tinggal sendiri di Antartika. Jadi semua udah pada pergi gitu. Perginya pun gue gak tahu kemana. Pokoknya George Clooney sendiri di Antartika. Dia cuma misinya satu, dia ingin menyelamatkan astronot di luar gitu. Jadi ada astronot yang pergi ke satu planet, kalau gak salah planet Jupiter ya. Jupiter apa Saturnus gitu ya, gue lupa nama planetnya. Dia kesana untuk mencari kehidupan, mencari kehidupan di luar bumi. Dan George Clooney itu tugasnya adalah di sini di Antartika dia ada kayak satelit gitu untuk menghubungkan ke astronot untuk bilang jangan balik ke bumi karena bumi udah nggak bisa ditempatin. Dan mungkin kalian yang di kapal luar angkasa itu adalah manusia terakhir gitu. Dan kalian harus ya sudahlah berkembang biak bersama teman-teman kalian di sana dan melanjutkan kehidupan manusia gitu. Dan disitulah kurang lebih ceritanya kayak gitu. Jadi buat kalian yang tertarik nih sama dingin-dingin di Antartika dan space, mungkin bisa jadi salah satu rekomen ya di film The Midnight Sky ini gitu. Gue cukup gak menaruh ekspektasi sih sebenarnya. Gue ya nonton aja gitu. Dan reviewnya kalau dibilang suka apa enggak Bim? Ya jawabannya gue sih ya so-so lah, nggak buruk-buruk banget gitu ya. Cukup membuat gue terhibur, cukup membuat gue ya udah nontonnya selayaknya nonton gitu. Nothing spesial karena menurut gue konfliknya cuma kayak gitu. Gue pikir ketika dia menggabungkan The Revenant dan Gravity gitu, gue berharap wah gila nih kayak konfliknya akan amazing banget, akan ada sesuatu yang wah gila banget gitu. Tapi nyata main konfliknya hanya menyelamatkan atau memberikan informasi ke astronot yang menurut gue sangat-sangat dangkal lah. Nggak dangkal, maksudnya dangkal tuh bukan berarti meremehkan ya, tapi
ya biasa aja gitu. Dengan dia menggabungkan dua konsep ini, Antartika dan space gitu. Gue berharap ada suatu yang keren banget gitu, karena dua alam yang berbeda tapi misinya hanya kayak gitu. Dan film ini jelas visualnya menarik banget. Jadi kalau kalian nonton nih, atau yang udah nonton atau mungkin yang belum nonton gitu, jadi ada satu scene di mana dia di planet baru gitu, kayak wah gila. Menurut gue sih keren ya, visualnya keren banget. Ya film ini sangat minim dialog. Kayak film Gravity kita tahu juga dia jarang banget melakukan percakapan gitu. Sama di sini. Mungkin buat kalian yang nggak kuat gitu, mungkin kalian tidur gitu. Tapi gue sih cukup menikmati ya di awal-awal gitu. Dan lu pasti penasaran gimana cara mereka menggabungkan dua alam yang di bumi dan di luar angkasa gitu. Jawabannya ini lucu sih sebenarnya. Film ini tuh dibagi setengah gitu, kayak misalnya 2 jam nih, sejam di bumi, sejam di luar angkasa gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa treatmentnya kayak gitu ya. Gue pikir ya kalau emang mau gabungin nggak ada salahnya sih gitu loh. Ada scene di bumi, ada scene di luar angkasa gitu. Jadi saling memperlihatkan gitu. Kalau di sini dibagi dua, jadinya gue ngerasa kayak nonton dua film yang berbeda gitu. Yang satu di bumi, satu di luar angkasa gitu. Yang kalau ketika di bumi dia nggak ada scene di luar angkasa, tapi ketika di luar angkasa juga nggak ada scene di bumi. Baru terakhirnya aja diliatin gitu. Ya mungkin konsepnya emang kayak gitu, dan ya gue sih nggak terlalu bermasalah ya. Tapi ya kalau penilaian gue kayak gitu, jadi gue ngerasa kayak nonton dua film yang berbeda aja. Ya film ini juga ada plot twist-nya lah, biasa. Pasti kalian juga udah bisa nebak nih plot twist apa sih yang bakal ada di film ini. Karena mungkin sedikit spoiler ya, itu kayak di film ini tiba-tiba muncul anak kecil out of nowhere gitu, tiba-tiba. Padahal sedangkan di Antartika tuh cuma George Clooney sendiri. Kita pasti bertanya-tanya nih anak kecil siapa gitu, selamat dari mana, dan di ending baru dikasih tahu. Dan mungkin plot twistnya hanya sebagai sedikit bumbu peracik, pemanis lah, sedikit bumbu pemanis untuk plot twistnya gitu. Nggak apa-apa, nggak bagus kok, bagus. Dan lanjut lagi untuk spaceshipnya ya. Nah ini harus dikomentarin nih, ketika film luar angkasa pasti harus melihat pesawat luar angkasanya itu kayak gimana sih gitu. Nah kalau untuk pesawat luar angkasanya sendiri sih menurut gua ya sedikit kayak alien, menurut gue kayak pesawat alien gitu loh desainnya. Ya ada beberapa part sih gitu. Menurut gue sih kayak gitu ya. Ya gue nggak ngerti mungkin desainnya ngambil konsep artnya dari mana, tapi ya gitu sih. Gue kurang serak aja sih sama pesawat luar angkasanya. Di dalamnya ya, bukan di luar ya, di dalamnya gitu. Jadi kayak ada jaring-jaring kayak gitu. Dan nah kurang lebih kayak gitulah untuk review ya. Review singkat lah ibaratnya. Bukan review juga sih, lebih ke rekomendasi aja ke lu pada. Kalau seandainya lu pada mau nonton The Midnight Sky ya boleh, sangat boleh. Buat lu pencinta space, buat lu pencinta George Clooney gitu. Kenapa sih George Clooney harus ngedirect dan dia juga yang main gitu? Apakah minim budget atau gimana gitu? Ya nggak apa-apa sih, tapi bagus George Clooney mainnya di situ. Mungkin buat gua ini film yang oke lah, harus full mood lu nonton. Jadi nggak bikin ngantuk juga. Dan mungkin buat kalian yang berharap ekspektasi ya cukup tinggi, ya janganlah gitu. The Revenant sama The Gravity nggak bisa dibandingin sama The Midnight Sky gitu. Untuk gua so-so, nggak jelek banget gitu. 6 lah nilainya dari gua. Tapi ada beberapa orang yang mungkin ya menilainya cukup jelek gitu. Mungkin mereka merasa film ini mengandung obat gitu, bikin ngantuk. Ya karena minim dialog gitu, dan suasananya kan juga dingin ya, Antartika gitu. Gue menyarankan sih kalian nonton aja gitu. Dan oke. Kurang lebih kayak gitu sih film review The Midnight Sky gitu. Mungkin nanti di bulan Februari gue akan ya bertiga lagi bareng Faris Fedrian, atau nanti bareng partner Bagas, mungkin ada Ica lagi, untuk ngomongin konspirasi atau film yang berdua. Gue jadi gak sendiri kayak gini. Ya segitu aja sih review The Midnight Sky. Gak panjang juga. Semoga kalian nonton ya The Midnight Sky. Buat kalian yang udah nonton bisa komen-komen. Dan buat kalian yang pengen nonton juga, ya so atuh. Oke, jangan lupa follow sosial media Opini Tengah Malam. Dan tetap dengerin terus Opini Tengah Malam biar bisa ada skip ad-nya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.